Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, majalah Gross Digital / Gross TV kembali mengudara. Tadi di Pengadilan Tinggi urusan usaha negara, tata usaha negara PT UN Jakarta Timur, kita sudah sama-sama menyaksikan secara langsung jalannya sidang melengkapi bukti dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat, serta penggugat intervensi dan tergugat interven. Penggugat interven itu diwakili oleh Bang Muiz dan Mbak Ratna, sedangkan dari pihak tergugat interven itu diwakili oleh hak kuasa hukumnya PP, dan ternyata dari pihak Kumham pun Dirjen AHU dikuasai oleh kuasa hukumnya, dikuasakan kepada kuasa hukumnya. Dan di hadapan Gross TV ini sudah hampir 18 purnama, tidak kita bincang-bincang lagi. 18 bulan, bukan purnama. Udah lama kamu nggak wawancara? Udah lama. Terakhir itu, ya itu tadi, saya sudah tidak percaya lagi dengan Dirjen. Tapi tiba-tiba Gross TV, Grossever, muncul judulnya, saya bacakan judulnya, Solusi Penyelesaian Konflik Internal Organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah pecat Dirjen AHU. Opini publik oleh Profesor Dr. Haji Widi Handoko SHSPN. Nggak ada, hanya oleh Widi Handoko aja. Oh, ternyata diakui kan oleh Widi Handoko. Yang di hadapan Grossever nih. Bang Widi, sebelum saya masuk ke sini, tadi kan sidang sempat bukan alot ya, agak terjadi debat lah ya, walaupun dia kuasa hukum juga. Ya saya ngeliat sih jawaban dari kuasa hukum ya Bang Widi bisa nilai lah, Bang WH lah bisa nilai. Nah, gambaran dari Bang Widi sekilas di sidang itu gimana sih? Sebenarnya kayaknya yang satu ke kanan, satu ke kiri. Ya saya pikir gini ya. Nyapa lu dong, udah lama nggak nyapa gitu nih. Ya. Pemirsa TV Gross, ya, selamat sore. Saya ini dikuntit si Mahfud ini sejak di pengadilan tadi, di PT UN. Terus sebenarnya dia itu nguntit saya kemarin-kemarin, tapi nggak berhasil dia. Terus ya udah, saya capek sebenarnya, tapi ya udah. Ya tadi ngoyak saya makan di rumah makan Padang sederhana di dekat Gambir. Dia saya kasihan dia, saya lihat dia ngoyak saya lewat pakai motor, duduk di pinggir jalan. Terus habis itu saya sampai stasiun kok dia muncul di stasiun. Ya udahlah, kita jadi begini pemirsa, dari kajian hukum tulisan saya bahwa penyelesaian konflik internal INI itu adalah pecat Dirjen AHU, itu sebenarnya 1000% betul. Saya jamin itu tidak hanya 100%, 1000% betul. Okay. Kalau itu memang pemerintah mempunyai empati terhadap organisasi INI. Namun kalau pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai empati, tidak mempunyai kepedulian terhadap organisasi INI, maka ide, gagasan, opini saya itu ya mungkin akan terabaikan. Tapi nggak masalah, namanya opini ya, nggak masalah. Tapi akan menjadi catatan sejarah buruk di organisasi INI ini, akan menjadi catatan dan akan menjadi presiden buruk. Apa istilahnya, menjadi presiden buruk. Presiden buruk. Kemudian penyelesaian yang sederhana tapi berliku-liku, berbelit-belit. Saya masih meyakini apa yang dikatakan oleh Profesor Satjipto Raharjo ya. Dalam buku beliau itu beliau mengatakan sejatinya orang opo-opo sing ana dudu. Sebenarnya yang terjadi di dalam kepentingan organisasi INI
itu jauh hari sudah saya prediktif. Jauh hari sudah prediktif. Ya. Bahkan saya pernah menulis yang judulnya kalau nggak salah konspirasi. Iya. Ya, saya pernah menulis itu kan. Pernah menulis dan pernah dimuat. Pernah dimuat juga ya, Pernah. konspirasi. Nah, apa yang saya prediksi dalam tulisan-tulisan saya itu terbukti. Ya. Terkuak sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian berkaitan dengan gugatan tim saya tadi memang juga keberatan ketika hakim memberikan porsi justru kepada penggugat intervensi dan tergugat intervensi. Nah, itu baru mau ditanya. Nah, kenapa saya keberatan? Loh, kepentingan saya ini kepentingan anggota, Ya. bukan kepentingan semata-mata pengurus dan kepengurusan. Kepentingan anggota. Jadi kepentingan saya adalah saya tidak setuju jika kemudian hakim mengikuti arahan dari Dirjen Nahu yang mana kita harus bertemu, didamaikan dan ini. Saya udah tidak dipercaya. Maka saya dalam sidang tadi saya sampaikan ke majelis hakim bahwa saya nggak percaya lagi yang mulia. Dan saya ini prinsipal. Saya mempunyai hak untuk menggugat karena saya ini anggota. Ya. Dan saya dalam gugatan saya itu sebenarnya saya minta putusan sela tapi misunderstanding. Ya, misunderstandingnya bahwa putusan sela hakim itu dikomparatifkan pada penundaan. Ya. Berbeda penundaan putusan tunnya yang saya gugat itu bukan putusan sela dalam konteks kongres. Ya. Suratnya. Tapi suratnya yang saya gugat, formilnya karena melanggar anggaran dasar rumah tangga. Tapi kenapa hakim? Kalau itu kemudian oleh hakim dianggap sama sebagai penundaan itu putusan sela, ya tentu substansinya berbeda. Karena substansi yang saya sampaikan adalah terjadinya pengabaian terhadap ADART, pelanggaran ADART. Yang kedua, substansinya material dari pengabaian ADART itu salah satunya adalah menggunakan e-voting nasional, memindah tempat ke Banten, kemudian expired masa kepemimpinan yang sudah habis. Betul. Yang legalitas kepemimpinannya itu sudah tidak bisa tolerir. Jadi, kalau itu nanti dilaksanakan dengan win-win solution, ditempuh dengan cara-cara jalan-jalan lain yang saya katakan kepada hakim tadi, ya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Menimbulkan masalah baru. Ya, akan menimbulkan masalah baru. Karena konteksnya itu adalah penyelesaian yang saya sampaikan ini adalah negara hukum, Rechtsstaat. Dan itu konstitusional. Dan itu diatur. Selain di pasal 28, di Undang-Undang 48 2009 penyelesaiannya itu diserahkan kepada hakim. Iya, betul. Itu saya sampaikan. Tapi ya itu tadi, hakimnya kurang memahami apa dampak dari digantinya majelis hakim. Apa dampak dari pergantiannya majelis hakim yang, dari Pak Teguh ke Pak Irfan. Saya tetap positive thinking. Positive thinking terhadap hakim bahwa apa yang harus diputuskan hakim itu sesuatu yang memang bermanfaat, berguna, karena ini menyangkut tentang organisasi, tidak sekedar individu. Ya, saya masih yakin hakimnya tidak terbeli. Saya masih yakin itu. Kalau sampai hakim nanti terbeli, ya saya pikir ya akan terlihat dalam putusan. Karena ini putusan ini, kalau sampai ini putusannya nyeleneh itu atau kontroversi, saya pikir hakimnya terlalu mengambil risiko karena ini menyangkut 25 pengwil. Terlalu mengambil risiko. Itu. Sambil ya. Ya, silakan sambil ngopi, Bang, sambil ngeteh.